Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi yang urutannya terakhir? Kita semuanya sama-sama mengetahui bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu berupa cahaya. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga menyampaikan kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinatih au kama qal. Aku telah menjadi seorang nabi dan sedangkan Adam itu masih berupa adonan tanah. Jadi sebelum terciptanya Nabi Adam itu sudah ada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Allah munculkan nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihis salam. Setelah itu nabi yang lainnya kemudian ditutup, yang paling akhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah Rasul yang terakhir. Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah daripada salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau itu adalah utusan Allah dan penutupnya para nabi. Khataman nabiyyin boleh, dibaca khotim juga boleh. Taknya di fathah boleh, di kasrah juga boleh. Ada dua riwayat pembacaan seperti itu. Maknanya apa? Maknanya setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi orang yang bisa menjadi nabi. Makanya kalau ada orang setelah Nabi Muhammad mengaku mendapatkan wahyu, maka kalau orang itu laki-laki berarti dia mendapatkan wahyuni, kalau perempuan mendapatkan wahyudi. Tapi kalau wahyu ilahi itu tidak mungkin didapatkan setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa kok ditaruhnya itu di paling akhir? Nabi menjelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang maknanya Nabi menceritakan perumpamaan antara aku dengan para nabi sebelumku itu seperti orang yang membuat satu bangunan. Bangunan itu dibuat sangat indah, sangat baik, menarik untuk dilihat. Semua bangunan itu dibuat sedemikian rupa sampai akhirnya bangunan itu jadi sempurna semuanya, kecuali ada satu tempat untuk batu bata yang masih kosong. Ketika orang datang menyaksikan bangunan itu, orang semuanya kagum, kemudian mengatakan ini bangunannya bagus, tapi kenapa batu bata ini kok nggak ada? Ini keindahan bangunan itu kelihatan nggak karena ada satu bata yang kosong itu? Seakan nggak kelihatan. Kemudian Nabi menyatakan, aku adalah batu bata yang kosong itu yang datang sebagai penutup daripada para nabi dan menyempurnakan syariatnya para nabi. Lalu apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW diletakkan di akhir? Karena kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus hanya untuk umat yang terbatas. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semua makhluk. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk semua makhluk. Bukan hanya yang sezaman dengan Nabi, bahkan yang sampai zaman setelahnya Nabi Muhammad SAW. Dan nabi yang terakhir ini harus paling sempurna. Kenapa? Karena nabi-nabi yang lain itu lingkupnya terbatas. Nabi Muhammad SAW itu diletakkan di akhir. Umatnya bukan hanya berjumpa dengan Nabi, tapi juga umat yang selanjutnya yang gak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang berkembang dan akalnya semakin lama semakin cerdas. Makanya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya mukjizat sekedar yang bisa dilihat oleh orang yang ada di zamannya. Bukan hanya membelah laut yang lihat, hanya orang yang hidup di zaman itu. Bahkan gak semuanya bisa lihat. Akan tetapi mukjizatnya Rasulullah SAW itu Al-Quran.
yang bisa dirasakan kebenarannya bukan hanya untuk orang yang hidup di zaman Nabi, sekalipun yang hidup setelah zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini pun kita semuanya punya mukjizat, bahkan di rumah kita masing-masing. Apa mukjizat Nabi yang kita miliki di rumah kita? Yaitu Al-Quran. Karena kesempurnaan itulah dan karena beratnya tantangan dakwah itulah Allah pilihkan Nabi yang sempurna diletakkan paling akhir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita ini cuma hanya sekedar pernah dengar Nabi Muhammad dari jarinya keluar air, membelah bulan, nggak begitu mantap kita. Tapi ketika kita tahu Nabi Muhammad itu mendapatkan Al-Quran dan kita menyaksikan bagaimana Al-Quran itu terbukti kebenarannya, baik penemuan-penemuan secara sains dan ilmu-ilmu yang lainnya, ternyata Al-Quran ini adalah benar, maka ketika itu kita yakin bahwasanya memang benar mukjizat ini diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita menjadi umat yang imannya tetap terjaga sekalipun kita hidup 1400 tahun setelah masa hidupnya Nabi Muhammad, tapi iman kita itu terjaga karena kesempurnaannya Rasulullah dan karena mukjizat yang paling istimewa yaitu Al-Quran. Bayangkan ini 1400 tahun dari masa hidupnya Nabi loh kita ini. Tapi tetap keimanan kita ini masih terjaga. Kita bukan hanya mengimani Nabi Muhammad, tapi kita pun juga mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah hikmahnya Allah turunkan Nabi yang di akhir, Nabi yang paling sempurna fisiknya, akhlaknya dan mukjizatnya pun juga paling hebat yaitu Al-Quran dan banyak mukjizat-mukjizat yang lain.